Selama berbulan-bulan mereka bareng nih, Nelly sering lihat Gaskin membunuh orang-orang di sana guys. Nelly pun sering disuruh bantuin ngubur mayat-mayatnya. Bahkan Nelly pernah dikasih tahu tempat di mana mayat-mayat korban Gaskin dibuang. Halo guys, balik lagi dengan gue Sandi. Seperti biasa gue mau bawain lagi nih cerita kriminal yang terjadi di belahan dunia manapun guys. Tapi sebelum gue lanjut, gue mau nanya sesuatu sama kalian. Apa kalian pernah ngebully orang? Kalau kalian pernah ngebully, mending kalian stop deh, jangan diulangi lagi. Kisah yang akan gue ceritakan kali ini guys, mungkin bisa bikin kalian semua akan mikir bahwa ngebully itu efeknya sangat bahaya. Mungkin kalian pernah dengar nama Piwi Gaskin, ya band asal Jakarta yang sangat terkenal. Tapi bukan Piwi Gaskin band asal Jakarta itu guys. Tapi Piwi Gaskin yang akan gue ceritain kali ini adalah nama seorang pembunuh berantai yang telah membunuh kurang lebih ratusan nyawa guys. Mau tahu seperti apa sepak terjangnya? Jangan skip videonya ya, simak intro berikut ini. Donald Henry Parrott Jr. atau Donald Henry Piwi Gaskin lahir di Florence Country pada 31 Maret 1933 guys. Adalah seorang pembunuh, pemerkosa, dan perampok yang terkenal dari era 1950 sampai 1970-an. Masa kecil Gaskin itu udah terlantar guys. Dia lahir dari seorang ibu yang sering berganti-ganti pasangan. Namun dia tetap memberi nama belakang sesuai nama laki-laki yang dicurigai itu bapaknya si Gaskin. Saat umur 1 tahun, Piwi Gaskin pernah meminum sebotol minyak tanah lalu menyebabkan kejang-kejang. Dan badannya si Gaskin ini guys gak berkembang dengan baik sampai umur 3 tahunan. Ibunya Gaskin kurang memperhatikan dia. Bapak kandungnya juga gak tahu di mana. Dia juga sering disiksa sama bapak tirinya guys. Alhasil Gaskin sering nyolong, berantem sama orang. Pas sekolah Gaskin juga sering berantem sama temen-temennya guys. Nggak cewek nggak cowok sama dia tuh disikat. Sama guru-gurunya pun di sekolahannya dia sering dihukum. Gaskin akhirnya nggak nerusin sekolahnya lagi. Dia kerja di sebuah bengkel lalu bertemu dua anak laki-laki yang bernama Mars dan Denny, yang mereka umurnya sama seperantaran sama Gaskin. Mereka juga nggak sekolah juga. Mereka bertiga bikin grup yang bernama The Trouble Trio. Dari situ perjalanan kriminal dimulai. Trouble Trio merampok rumah orang, memperkosa bergilir, nyolong, dan lain sebagainya guys. Terus yang diperkosa itu anak-anak kecil. Akhirnya mereka bubar pas ketangkep basah lagi merkosa adiknya si Mars sendiri. Mereka digebukin sampai babak belur guys. Karena kejadian itu Denny sama Mars pergi ke daerah lain. Suatu ketika ada anak cewek inget si Gaskin pernah nyolong di rumahnya guys. Terus si cewek ini mukul si Gaskin. Tapi Gaskin untungnya bisa ngindar. Terus sama si Gaskin cewek ini digetok pakai kapak kepalanya. Untungnya masih selamat tuh cewek. Akhirnya si Gaskin dilaporin ke polisi. Pas persidangan ini guys, si Piwi Gaskin baru pertama kalinya tahu kalau nama aslinya itu Donald Henry Parrott Gaskin. Karena dari balita dia dipanggilnya Piwi Gaskin gara-gara badannya kecil yang seperti anak-anak seumurannya. Nah pas di sana guys dia kena karmanya. Yang biasanya dia perkosa orang, akhirnya di rumah tahanan itu dia yang balik diperkosa sama sesama tahanannya, dibully, pokoknya jadi bagian yang paling teraniaya lah di sekolahan itu. Tapi di sana guys ada yang baik nih sama si Piwi Gaskin, yaitu namanya Boss Boy. Si Boss Boy ini berusaha ngelindungin Gaskin, tapi imbalannya Gaskin harus mau dicabuli sama si Boss Boy ini. Nah akhirnya Gaskin gak betah terus kabur dari sekolahan itu. Singkat cerita dari pelariannya itu dia nikah dengan perempuan 13 tahun guys. Terus secara sukarela si Gaskin lanjutin lagi di sekolah for boys itu yang dulu dia pernah jalanin terus kabur itu. Setelah beberapa tahun si Gaskin ditahan, akhirnya dia bebas pada tahun 1951. Semua orang mikir nih bocah udah tobat kali ya habis ditahan ya kan. Terus Gaskin kerja di perkebunan tembakau. Di sana dia malah terlibat kasus penipuan asuransi guys. Dia kerjasama sama mitra-mitranya, bakar lumbung-lumbung penduduk. Pas ditanya sama anak bosnya,
soal kebakaran di gudang, Gaskin panik terus ngetok kepala cewek itu pakai palu. Akhirnya Gaskin dipenjara lagi guys selama 6 tahun di South Carolina. Dari sini cerita pembantaian keji dan berantai dimulai. Dia sering diejek, dibully habis-habisan sama teman-teman satu tahanannya guys. Dia juga sering dicabuli sama tahanan-tahanan lain. Pokoknya bagian-bagian yang paling tertindas ya dialah. Dia disuruh-suruh juga gitu kan. Pas di tahanan itu karena dia udah rasa capek, sering dianiaya, dibully habis-habisan, muncullah pemikiran sadisnya keluar. Dia punya ide gimana caranya agar dia disegani, ditakuti, dan dihormati di tahanan itu. Akhirnya targetnya adalah orang yang paling ditakuti di sel itu bernama Hazel Brazel dengan cara borok leher korbannya. Ya walaupun akhirnya masa tahanannya ditambah lagi 3 tahun, dia langsung dihormati di sel itu guys. Semua orang pada segan sama dia. Nah dari sinilah dia berubah dari korban menjadi monster pencabut nyawa. Setelah mendapatkan apa yang dia mau, lalu pada tahun 1955 istrinya menceraikan Gaskin. Mungkin capek kali ya suaminya bolak-balik masuk tahanan terus. Gaskin kabur dari tahanan manfaatin truk sampah guys. Si Gaskin ngumpet di belakang pintu truk. Lolos dia dari pemeriksaan. Terus pindah ke Florida. Di Florida Gaskin bergabung dengan karnaval. Di karnaval ini Gaskin bertemu cewek bernama Betty Gathers. Terus mereka berdua nikah lagi, padahal pernikahan itu cuma akal bulusnya si Betty untuk minta bantuan Gaskin buat bebasin suaminya Betty di penjara. Nah si Betty ini ngakunya yang di penjara itu kakaknya, padahal itu suaminya. Gaskin disuruh Betty ngejenguk di penjara, lalu ngasih rokok sama duit. Nah di rokok itu ada pisau cukur buat nyongkel kunci sel sama kakaknya Betty. Nah pas selesai semua, Gaskin balik lagi ke hotel. Bininya udah minggat sama si cowok yang ada di sel itu, yang dia bilang kakaknya, padahal suaminya. Di sini Gaskin baru sadar dia udah ditipu sama si Betty itu. Lu nggak berapa lama polisi datang ke hotel tempat dimana Gaskin nginep. Akhirnya Gaskin ditangkap karena telah membantu tahanan kabur dari sel. Pada tahun 1961 dia bebas guys, balik lagi ke Carolina Selatan. Terus bukannya insaf, dia nyolong lagi. Cuma pinternya dia pura-pura jadi supir, biar bisa pindah-pindah tanpa kelacak. Terus dia lihat ada bocah cewek umuran 12 tahun, sama dia disikat, perkosa guys. Akhirnya ditangkap lagi, terus kabur lagi pakai mobil curian ke Carolina Utara. Nah di sini dia ketemu cewek umur 17 tahun guys, terus dinikahi lagi sama dia. Tapi sayangnya istrinya malah nyerahin Gaskin ke polisi atas kasus pemerkosaan anak 12 tahun itu. Dia bebas lagi pada tahun 1968 guys. Pada tahun 1969 selang setahun dia bawa tumpangan cewek yang ketemu di jalan, lalu diajak bercinta guys sama si Gaskin. Tapi cewek itu malah ngetawain si Gaskin. Tapi akhirnya cewek itu dipukulin sampai nggak sadar diri. Terus lihat cewek itu nggak sadar diri sama si Gaskin diperkosa, disiksa. Terus akhirnya meninggal, dicemplungin ke danau. Nggak berhenti sampai situ guys. Masa lalu kelam Gaskin yang tersiksa itu jadi kekuatan dia buat ngelakuin hal-hal gila. Pada tahun 1975 guys, ini puncak kegilaan Gaskin. Sepanjang jalan Carolina, siapa aja yang ditemui dia, baik cewek ataupun cowok, dibantai setiap hari. Kurang lebih katanya 80 orang dibantai. Dianggap hal itu adalah hiburan akhir pekan. Mirisnya lagi guys, dia perkosa terus bunuh keponakannya sendiri yang umurnya 15 tahun. Si Gaskin bujuk ponakannya masuk ke rumah kosong. Habis itu diperkosa terus ditenggelamin. Orang-orang lihat dia itu udah benci banget guys. Tapi masih ada yang anggap Gaskin itu orang baik. Namanya Doreen Dempsey. Waktu itu Doreen punya anak cewek umur 2 tahun. Tapi lagi hamil juga guys. Nah waktu Doreen mau pindah kota, Doreen minta tolong Gaskin karena ngerasa temen lama. Akhirnya Doreen minta tolong Gaskin buat nganterin dia pindahan. Di perjalanan si Doreen diperkosa, disodomi, terus dibunuh. Anaknya juga yang masih 2 tahun juga ikut dibunuh guys sama si Gaskin. Mayatnya digubur bareng dua-duanya, Doreen sama anaknya.
Singkat cerita, pas umur Gaskin 42 tahun, kira-kira tahun 1975, dia bunuh 3 orang di jalan raya guys, pas mobil Gaskin mogok. Lalu Gaskin ngambil mobil korbannya itu, tapi Gaskin kali ini nyuruh temennya yang bernama Walter Nelly buat nyetirin dibawa ke garasi, mau dicat buat ngilangin jejak mungkin ya. Selama berbulan-bulan mereka bareng nih, Nelly sering lihat Gaskin membunuh orang-orang di sana guys. Nelly pun sering disuruh bantuin ngubur mayat-mayatnya. Bahkan Nelly pernah dikasih tahu tempat di mana mayat-mayat korban Gaskin dibuang. Akhirnya Walter Nelly ini membeberkan semuanya ke polisi guys, bahwa dia menyaksikan sendiri Gaskin menyiksa dan membunuh orang-orang di wilayah itu. Bahkan beberapa orang yang masuk daftar orang hilang itu adalah korban-korbannya si Gaskin semua. Akhirnya Gaskin ditangkap pada 14 November 1975. Lalu dia ngasih tahu ke polisi tempat di mana dia buang 8 mayat-mayat korbannya. Piwi Gaskin dijatuhi hukuman mati guys, dengan cara disetrum di kursi listrik. Tapi guys, sebelum dieksekusi, dia sempat bunuh tahanan lagi guys. Seorang napi yang sama-sama dijatuhi hukuman mati, bernama Tiner, dengan cara diledakin. Gaskin ngakali Tiner pakai perangkat seperti radio portable buat komunikasi berdua. Tapi sebenarnya ada bahan C4 plastik eksplosif di speaker itu. Gaskin nyuruh Tiner mendekatkan badan ke speaker itu guys, terus sama si Gaskin diledakin. Akhirnya koit tuh Tiner. Kata Gaskin, setidaknya Tiner denger dia tertawa katanya kan, PA. Beberapa jam sebelum Gaskin dieksekusi guys di kursi listrik, dia sempat mau bunuh diri dengan ngiris lengan tangannya. Tapi akhirnya Gaskin dieksekusi pada 6 September 1991 pada pukul 1:10. Tapi hingga kematiannya tidak diketahui jelas berapa korban sebenarnya guys, karena jumlah yang diklaim si Gaskin sama mayat-mayat yang ditemukan tidak sesuai. Yang jelas Piwi Gaskin adalah psikopat berdarah dingin yang tidak peduli kehidupan orang. Itulah kisah Donald Piwi Gaskin guys. Jangan lupa like dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.